Saya juga orang yang tidak setuju amandemen oke, tapi penjelasan itu jangan dihapus. Lisan itu tidak berkekuatan hukum. Karena ini negara hukum, maka semua itu harus dalam bentuk yuridis. Para pembantu presiden beserta jajaran birokrasi itu mendefinisikannya dalam keputusan-keputusan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau enggak, lu ngejebak presiden. Kenapa sih harus industri ini diperkuat, harus industri kita diperkuat? Jadi tidak bicara hanya hilirisasi, berdayakan rakyat sendiri untuk bisa bekerja. Karena persoalan rakyat bekerja bukan hanya persoalan kesejahteraan, tapi persoalan keselamatan negara. Ide-ide Pak Prabowo itu menurut saya sebagian juga sama dengan yang saya baca di arsip ini. Tentang pertahanan negara segala macam, cara untuk menghancurkan sebuah bangsa. Hapuslah ingatan sejarahnya. Orde Baru. Salah satunya. Lalu kemudian didefinisikan salah satunya dengan program makan bergizi. Ya. Tapi tambahin gratis. Nah itu yang salah. Welcome back to podcast Keadaan TV. Ini episode super spesial. Perdana kedatangan, kita bong-bong dulu bang. Cantik. Apa? Smart. Oh smart. Viral terus. Dan konon katanya sebagai Sri Kandi rakyat di DPR. Mari ke dia Pitela Pak. Itu lebay namanya. Aturan tadi ngebukanya. Di netizen begitu. Sri Kandi rakyat. Enggak. Aku cuman perempuan biasa-biasa aja. Tapi baik hati ya. Thank you banget lu waktunya. Ya makasih. Siapa namanya? Jerry dan Arif. Dan assalamualaikum semua besti love Indonesia kesayangan si akunya dimanapun. Jangan lupa nonton podcast Keadilan ini sampai selesai. Dijamin insya Allah seru. Waduh, makasih. Ya makanya tadi aturan ngebukanya begitu tuh, assalamualaikum ya kan besti-bestiku bisa gitu. Itu biasanya tadi kayaknya dah, besti-besti ini. Biasanya gue cuma ngeliat di media sosial kan, tadi secara langsung. Besti lu gitu ya. Jadi ngerasa jadi besti, oke. Langsung kita ngobrol-ngobrol keresahan kami lah ini sebagai rakyat. Tadi di Komisi 6 juga kayaknya lagi sibuk banget ya tadi. Banget setiap hari meskipun bulan puasa. Dari pagi sampai jam 6. Pas mau buka baru selesai. Baru selesai. Tapi aku senang, alhamdulillah Ramadan ini penuh berkah karena diisi dengan hal-hal positif ya. Jadi ngerasa sesuatu yang biasanya Ramadan itu justru cuman seminggu pertama terus masuk reses. Tapi kalau ini reses nanti di tanggal 22 lah ya efektifnya reses. Cuman tinggal berapa hari, seminggu lagi menuju lebaran malah. Tapi dengan aktivitas seperti ini jadi ngabuburit di DPR kapan lagi yuk? Iya kan? Iya. Aku awalnya ngebayangin nih Teh, kalau Teteh misalkan lagi ada rapat di DPR kan live biasa Teteh ya kan. Aku ngebayangin paling HP taruh di buku gitu kan, nggak se-effort akhirnya ada tongsis gitu loh Teh. Aku baru nggak gitu, lo ternyata ada tongsis. Ya aku serius banget. Iya. Karena apa? Karena itu jejak digital. Jadi mudah-mudahan ada yang nonton. Tetapi paling penting itu adalah jejak digital yang ada di akun pribadi, sehingga kalau nanti katakanlah ada yang membelokkan statement atau itu nggak bisa. Mohon maaf ya, semua statementku ada di akun pribadi saya dan itu terrecord pada saat persidangan live. Emang kenapa sih tadi kok kayaknya menjaga banget soal jejak digital ini? Ya harus. Sebagai anggota DPR ya. Harus karena kesadaran untuk mengarsipkan pernyataan-pernyataan politik itu menjadi penting. Aku kebetulan Duta Arsip Nasional Republik Indonesia. Zaman dulu itu archive atau arsip mau bukan hanya foto, tapi arsip persidangan itu lengkap banget
ya tiap orang ngomong apa ada titik koma itu ada semuanya sebenarnya Terdokumentasi. dari arsip yang masih bisa diselamatkan begitu. Juga yang kemudian sudah ada rekaman visual itu juga ada gitu. Dan itu menjadi satu jejak sejarah kalau karena kita politisi bukan hanya tentang diri kita. Tapi asal mula keputusan itu yang kemudian berimbas, jangan salah loh, keputusan hari ini itu bisa berimplikasi pada 10, 20 atau mungkin 100 tahun ke depan begitu. Dan itu menjadi penting. Ini awalnya apa sih gitu. Ini kenapa sih ada kasus ini? Si ini ngomong, siapa sih yang ngomong gitu. Dan itu menjadi penting juga untuk kalau secara makro seperti itu. Tapi untuk secara pribadi si politisinya juga itu seperti magerin diri kita. Bulan lalu lu ngomong gini. Kenapa di rapat dengan menteri yang sama dengan tema yang sama lu belok misalnya gitu. Itu jadi kayak menjaga diri kita juga lah gitu. Langsung aja serang Terry ke sama seperti kayak Ahok ya Teh. Katanya pernah ditawarin di RUT, nyata pernah. Itu kan dalam konteks sejak digital tuh akhirnya menjadi pembuktian. Dan itulah makanya kemudian statement seorang politisi itu dan orang-orang yang menduduki jabatan publik, kalau zaman dulu sih sebenarnya di Undang-Undang Dasar sebelum di amandemen kan ada penjelasan. Di penjelasan itu menteri itu adalah jabatan publik, jabatan politik. Sekarang itu kan tidak dianggap jabatan politik. Dan itu kemudian menurut saya penting. Saya juga orang yang tidak setuju amandemen tapi penjelasan itu jangan dihapus. Penjelasannya dibenerin dong sesuai dengan amandemen yang baru, tapi tidak bisa tanpa penjelasan. Karena itu tadi asal muasal si konstitusi itu ada di situ, dijelasin kenapanya. Nah, ketika itu menjadi sebuah jabatan politik, bukan hanya DPR atau presidennya atau kepala daerah yang jabatan politik, tapi akhirnya juga perspektif pemahaman bahwa siapapun yang menduduki jabatan publik dan mengeluarkan keputusan-keputusan politik, dia sebetulnya adalah juga seorang politisi quote and quote. Oleh karena itu dia harus tahu bahwa meskipun levelnya adalah dirjen, ketika dia mengeluarkan surat edaran itu adalah keputusan politik hukum tertulis yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dan keputusan politik itu nggak bisa lisan. Lisan itu tidak mengikat. Lisan itu tidak berkekuatan hukum. Karena ini negara hukum, maka semua itu harus dalam bentuk yuridis. Norma yuridis itu bukan hanya konstitusi, undang-undang dasar dan undang-undang. Nah, ada saya akan selalu bicara ini di setiap podcast supaya kita semua memahami, jangan lupa Indonesia itu adalah negara hukum. Dan semua kehidupan kita itu dikendalikan oleh hukum. Dan hukum itu adalah produk politik. Jadi nggak bisa anti politik. Pilihannya adalah menjadi subjek atau objek politik. Menjadi subjek politik dengan memberikan masukan, mengintervensi terhadap keputusan-keputusan politik. Keputusan politik itu ujungnya adalah norma hukum, peraturan perundang-undangan. Jadi norma hukum itu di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 ada hierarkinya. Ayat 1 hierarkinya adalah undang-undang dasar. Kedua, ketetapan MPR. Lalu ketiga adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Lalu kemudian adalah peraturan presiden, Perpu ya pokoknya. Kemudian setelah itu peraturan pemerintah dan terus sampai peraturan bupati wali kota, peraturan gubernur, peraturan wali kota, perda dulu. Nah, di ayat 2-nya hierarki di dalam ayat 1 tadi menunjukkan bahwa yang levelnya di bawah tidak boleh melampaui yang di atas. Itulah ciri negara kesatuan Republik Indonesia di era otonomi daerah,
tapi dia bentuknya negara kesatuan yang ditandakan dengan harmonisasi dalam satu sistem hukum nasional. Dan sistem hukum nasional ini juga akan saling kait-mengait satu sama lain. Nah kan ini banyak nih, misalnya soal gas. Cukupkah misalnya keputusan gas 3 kg itu ya hanya dengan surat loh, bukan peraturan menteri, bukan surat edaran kementerian, surat dirjen yang udah diganti kemarin dirjennya. Iya. Nah, cukupkah gitu? Nggak cukup. Apalagi Kenapa nggak cukup pertanyaannya? Iya. Segala hal yang terkait dengan subsidi itu adalah tidak bisa dilihat dengan alasannya, ya masa sih presiden ngurusin kayak gini? Nah, itulah kenapa perspektif hukum menjadi penting bagi politisi dan pejabat-pejabat publik. Harus konstitusional. Tadi kan paling tinggi Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi. Kenapa selama ini selalu yang namanya tentang penyediaan, pendistribusian sampai harga eceran terkait BBM subsidi, listrik subsidi, kemudian gas subsidi itu Perpres. Kenapa Perpres? Itu kan pertanyaannya. Lah kan cuman kayak nyalurin gas gitu, BBM, solar gitu, ngapain mesti Perpres? Tahu nggak alasannya kenapa? Apa teh? Alasannya karena yang namanya subsidi itu adalah bagi fakir miskin yang itu dijamin oleh konstitusi, dipelihara oleh negara. Jadi kalau ini dikaitkan, ini marwahnya nih, marwah konstitusi yang mandatori konstitusi yang diberikan kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk melindungi sebagai personifikasi dari negara. Dia melindungi fakir miskin dan anak terlantar, salah satunya dengan keputusan-keputusan terkait subsidi. Oh, itu asbabun nuzulnya di situ tuh ya. Nah, jadi penting karena kalau enggak, dan bicara soal energi ini bukan persoalan lu dagang eceran, lu agen, lu tengkulak, bukan. Persoalan energi itu bahkan bukan sekedar persoalan hajat hidup orang, membutuhkan listrik, membutuhkan bensin, membutuhkan gas, bukan itu. Persoalan energi itu, apalagi di era sekarang, proxy war, perang dagang dan segala macam, ada dua hal yang penting bagi setiap negara ya, kurang lebih yang paling prioritas penting dalam persepsi saya nih. Pertama adalah persoalan energi, yang kedua adalah persoalan pangan. Energi dan pangan bukan hanya persoalan bagaimana perut rakyat terisi. Yang nomor 3 data ini nanti. Data ini. Persoalan ini adalah ketiga hal ini, energi, pangan dan data ini pada akhirnya ini menjadi prioritas yang sangat penting terkait dengan pertahanan, keamanan dan kedaulatan negara. Gitu. Bener nggak? Iya, kalau ini lepas satu bakal berbahaya. Iya. Bikin kolaps negara yang paling cepat ya. Dan sebenarnya ada 5 lah. Yang keempat adalah kesehatan. Yang awalnya ini sebenarnya riset dulu. Riset kebijakan pembangunan ini mendrive semuanya. Karena hasil riset itu akan nanti mengonstruksikan politik legislasi, politik anggaran. Lalu kemudian terutamanya nanti adalah bidang energi, pangan tadi, lalu kemudian data dulu, hasil riset menghasilkan data, lalu ada 3 hal, energi, pangan dan data. Kesehatan. Dan kesehatan. Based on riset, based on hasil data.
evidence based policy. Tapi secara keseluruhan, terus buat apa sih sebenarnya Indonesia negara hukum ini gitu kan? Kok jadi seribet ini? Sebenarnya para pendiri bangsa kita itu udah bikin thinking model, cara berpikir yang sangat sistematis sekali. Kebetulan saya pegang arsip politik pembangunan roadmap pembangunan pertama yang terdiri dari 17 jilid 8 bab 1945 paragraf yang disusun oleh 513 anggota MPR RI pertama, di backup oleh 600 pakar dari berbagai bidang keilmuan, yaitu roadmap pembangunan Indonesia menjadi negara industri. Baik, ya. Nah, dengan cirinya, dengan prinsip-prinsip atau postulat pentingnya adalah itu balik lagi bahwa Indonesia pembangunannya dalam perspektif NKRI, bukan federal, bukan serikat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tata kelola desentralisasi. Udah desentralisasi bukan sejak terbitnya undang-undang pemerintahan daerah, bukan loh. Ternyata di roadmap pertama itu udah ada. Yang kedua, jadi NKRI dalam desentralisasi dengan perspektif NKRI. Yang kedua harus evidence based policy. Kebijakannya harus berbasis pada riset ilmu pengetahuan teknologi nasional. Kenapa riset ini menjadi penting? Kalau baca arsipnya itu mereka mengatakan kedepannya itu kan sekitar tahun mulai 57 ya, kemudian dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas dengan ketuanya adalah Muhammad Yamin, bukan ahli ekonomi, tapi seorang pakar hukum, Profesor Mr. Muhammad Yamin. Karena Indonesia negara hukum, kebijakan ekonomi termasuk teknokratiknya pun harus dikonstruksikan dalam norma-norma hukum. Kalau enggak, tidak berkekuatan hukum, nggak bisa jalan. Nah, ini yang kedua, tadi yang pertama adalah dia desentralisasi dengan perspektif NKRI. Yang kedua adalah evidence based policy. Yang ketiga adalah dia harus berbasis harus meriset ini, harus menghasilkan data yang akurat dan aktual. Yang keempat adalah dia dengan prinsip democratic rural development. Jadi demokratisasi pembangunan di desa dengan melibatkan rakyat desa dari mulai pendataan. Bukan dikira ada dana desa, ada musrenbangdes, lalu menu si agendanya itu dikirim dari pusat top down, nggak kayak gitu. Mereka minta dari bawah, bottom up. Lalu yang terakhir, untuk apa si tadi 4 postulat ini? Untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Apakah itu kesejahteraan rakyat? Kesejahteraan rakyat balik lagi ke amanat konstitusi. Terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga adalah terpenuhinya hak rakyat atas kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Yang keempat adalah terpenuhinya hak rakyat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM. Yang kelima adalah terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik dan aman. 5 ini. Dari mana duitnya? Jadi mereka polanya itu gampang banget cara bacanya, karena mereka mengatakan, terutama Bung Karno mengatakan, kebijakan pembangunan itu jangan asumsi. Lagi berkuasa pengen bikin A, bikin. Ganti besok pejabatnya, ganti B, ganti. Nggak bisa kayak gitu. Itu harus based on riset tadi. Yang bisa dipertanggung. Prabowo sekarang pemerintahnya seperti itu arah-arahnya. Enggak, selama ini semuanya. Global lihatnya. Dari ini kan kemudian prinsip ini diruntuhkan ketika Bung Karno dijatuhkan. Jadi ini prinsip yang kemudian nanti secara bertahap itu diubah. Ada pergeseran. Tadi jejak digital itu dihilangkan. Karena nggak ada jejak digital. Arsip-arsipnya itu dihilangkan. Jadi yang saya sampaikan ini nyari berkasnya juga susah bertahun-tahun.
Iya. Karena dulu dibakar, dikubur, dibuang gitu ya si Iya, arsip-arsip ini. Nah, kemudian dari mana dong untuk kesejahteraan rakyat itu, ya kan? Untuk kesejahteraan rakyat itu dan untuk pemerintah yang mengelola kebijakan ini, itu disebut dengan program A. Dari mana duitnya? Dari program B. Apa isi program B? Indonesia kalau mau maju harus menjadi negara industri dengan prinsip-prinsip yang ini. Oke. Negara industri, terus prioritas industrinya apa? Industrinya adalah pertama industri sandang, pangan, dan papan. Kedua, industri energi, khususnya energi terbarukan. Karena itu dibangun bendungan-bendungan besar bukan hanya untuk irigasi tapi untuk tenaga kelistrikan. Yang ketiga adalah industri bahan baku industri. Supaya tidak tergantung bahan baku dari luar atau bahan baku dalam negeri dikirim keluar. Nanti kita butuh bahan baku ambil. Udah Itu habis. kan prinsip dari kolonialisme kayak gitu dulu. Iya. Bahan bakunya langsung yang diambil keluar. Kemudian industri farmasi dan obat-obatan tradisional. Yang kelima adalah industri pariwisata. Coba keren kan? Keren. Iya. Industri lainnya ada di situ, ada semua pertambangan apa semua. Tapi semua kira-kira dikerucutkan arahnya ke sini untuk sandang pangan papan. Kemudian sekali lagi adalah energi terbarukan, bahan baku industri, farmasi obat-obatan tradisional, lalu pariwisata. Pertanyaannya, kenapa sih yang 5 ini jadi prioritas? Ya. Jawabannya pun simpel. Bahan baku kita punya, pasar kita punya. Oh, ini Indonesia ini market yang Iya, besar iya, iya, dan iya. ini adalah potensi yang besar. Iya. Termasuk di era nyambung ke saya ke sekarang nih. Ini adalah market digital yang besar. Bahkan TikTok itu kurang lebih 100 juta pengguna TikTok ya. Kemarin saya dengan potensi mungkin di atas 100 triliun. Iya. Iya. Di atas 100 triliun. Dan untuk Di Indonesia. kosmetik aja itu kemarin yang kita untuk Badan Perlindungan Konsumen rapat 2022 aja sekitar 90 triliunan penghasilan industri kosmetik. Nah, Wow. balik lagi nih. Kenapa sih harus industri ini diperkuat? Harus industri kita diperkuat. Jadi tidak bicara hanya hilirisasi. Dia hulu, tengah, dan hilir. Naik semua. Ya, semuanya, bukan hilirisasi saja. Tapi yang menjadi fokus negara itu nggak bisa sepotong. Politik wajib tetap negara, industri itu dibangun dari hulu, tengah, dan hilir. Dan rakyat itu ada di setiap hulu, tengah, dan hilir. Lu mau taruh di mana? Iya. Mau taruh di mana? Ini bedanya pejabat yang skripsi tesisnya nggak nyontek. Menjelaskan runut. Beda sama sebelah mana ya? Nggak, kalau- Bulan puasa nggak boleh julid. Makruh. Kalau kata Terike, saya lagi curhat sama Pak Simon ya kan kemarin tuh. Karena saya sekolahnya satunya cuma sastra Belanda aja sih. Tapi luar biasa Pak. Tapi ini pertanyaannya Teh. Tadi kan kerangka yang dibangun nama Tete tadi adalah kerangka ideal untuk bangsa Indonesia, harusnya seperti itu tuh kalau Nggak melihat ideal, itu pernah dijalanin. hari ini ada di Kenapa mana? pernah dijalanin? Buktinya apa? Sampai pertahanan Indonesia aja masuk 10 besar. Iya, Iya kan? Iya. Kemudian kita pernah mencapai apa maksudnya pangan juga banyak orang belajar ke Betul, kita. betul, Vietnam, betul. Thailand, yang sekarang kita malah ketinggalan. Ketinggalan. Gitu. Nah, itu adalah jejak sejarah yang memperlihatkan bahwa konsep ini bisa dijalankan. Mungkin caranya sudah berubah dengan kemajuan perkembangan teknologi betul. ya, ilmu pengetahuan. Tapi prinsip-prinsip ini itu sesuatu yang menurut saya gila loh, yang ngonsepin ini udah jangan pada sotoy deh. Yang ngonsepin ini adalah founding fathers, founding mothers, mereka pendiri bangsa yang ikut berperang. Iya. Keluarganya ada yang mati, mereka kebenaran selamat, lalu mikir karena Belanda mau balik agresi lagi segala macam. Ini mesti dibawa kemana nih negara merdeka ini? Ini sampai kemudian terjadi perdebatan dengan Tan Malaka ya bahwa merdeka tuh harus 100%. Ini bukan merdeka 100% karena ada diplomasi lah apa segala macam. Tapi whatever apapun yang terjadi di masa lalu menurut saya
ambil yang positifnya, tinggalkan yang tidak baiknya, begitu. Iya. Tapi yang tidak baik itu juga jadi bahan analisis, gitu. Ya. Nah, ini nanti kaitannya konsep tadi, ya, konsep secara singkat rencana pembangunan awal Indonesia ini akan berpengaruh juga pada sistem pendidikan, politik pendidikan. Iya. Karena kita harus menjadi negara industri. Ini coba dengerin aja, kira-kira masih relevan nggak? Aku akan tanya balik. Oke. Isinya nih masih relevan nggak menurut kalian? Karena kita mau jadi negara industri, maka pendidikannya itu dengan tujuan untuk menyiapkan tenaga pembangunan nasional. Oke. Yang tadi nih, dengan industrinya, dengan pencapaiannya. Lalu kemudian maka pendidikan itu harus menghasilkan tenaga terlatih dan tenaga ahli. Ya. Tenaga ahlinya nanti mereka yang kemudian akhirnya sebagian besar dikirimkan untuk sekolah-sekolah keluar yang kemudian nggak bisa balik tuh, eksil itu. Okay. Nah itu sebenarnya mahasiswa yang dikirim untuk menjadi tenaga ahli, nanti kayak TOT untuk balik harus ngajarin, itu ada ikatan dinasnya. Bagaimana dengan tenaga terampilnya? Tenaga terampilnya jadi mereka kayaknya udah ngegambarin jangan sampai karena Indonesia ini kaya banget, apa aja ada. Indonesia ini kaya, tapi rakyatnya banyak yang miskin. Indonesianya sih kaya, ya. Indonesianya sih sebetulnya enggak gelap. Yang gelap tuh kehidupan rakyatnya. Ya. Jadi mereka sudah memikirkan sampai rakyat itu harus kerja. Karena kerja itu bukan sekedar mereka punya upah, enggak itu. Bahwa orang manusia yang bekerja itu juga adalah eksistensinya sebagai manusia gitu. Nah, tapi harus dipersiapkan tenaga terampil, jangan sampai butuh buruh pabrik aja, buruh industri, karena mereka sampai ada industri kertas, gelas, kaca, paku. Tuh ada di situ tuh dengan titik petanya, berdayakan rakyat sendiri untuk bisa bekerja. Karena persoalan rakyat bekerja bukan hanya persoalan kesejahteraan, tapi persoalan keselamatan negara. Nah, itu dibangunlah vokasi akademi sekolah kejuruan. Jadi dulu tuh sampai nanti nih nyambungnya, kira-kira teman-teman pikirin besti-besti masih relevan nggak? Masuk ke postur politik APBN-nya, politik anggarannya. Karena mau jadi negara industri, maka anggaran pendidikannya untuk alokasi sekolah umum hanya 30%. Untuk vokasi 70% di APBN tahun 1960 gitu. Kenapa? Karena memang kita dibutuhkannya di situ. Butuh tenaga kerja nih. Ya, bisa bayangkan nggak kalau konsep ini dijalanin sekarang? Luar biasa. Dan itu kemudian benar-benar mereka dipersiapkan untuk mengisi tadi yang rencana pembangunan yang udah dalam bentuk peta itu. Dan itu misalnya dengan bahan baku misalnya tebu, misalnya mau bikin pabrik pangan salah satunya tebu. Itu di mana nanam tebunya, di mana pabriknya, bagaimana mendekatkan antara industri dengan si sumber bahan bakunya, di mana rakyat bekerja, bagaimana supaya rakyat bisa bekerja. Nah, konsep ini sekarang juga dipakai di Thailand, pertaniannya. Jadi mekanisasi pertanian, lalu kemudian target bahwa untuk ekspor segala macam hasil pertanian, petaninya itu hasil studi banding saya ke sana beberapa waktu lalu, bahwa Thailand itu gimana sih kok pertaniannya, negara katakanlah dibandingin Indonesia, Thailand, Vietnam, aduh luas wilayah dan sumber daya alamnya itu kita nih jauh lah. Kita besar. Ini benar-benar diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum kayaknya ya. Jadi apapun ada gitu. Nah, terus mereka bilang, saya bilang ini kok bisa semaju ini, dan itu diakui internasional ya. Dari mulai
benihnya sampai hasil olahan pangannya, bukan hanya beras tapi hasil olahannya semua buah, hasil olahannya buah turunannya. Nah, mereka apa sih prinsipnya gitu? Prinsipnya adalah pertanian di Thailand tujuannya hanya satu. Mensejahterakan petani. That's it. Gila, Oke, coba. posisi Nah, Indonesia hari ini di dari mana? mensejahterakan petani, maka petaninya harus diberdayakan. Balik lagi. Ya, dikasih pelatihan, bersertifikasi ekspor. Gitu. Setiap tahun kerajaan mengadakan kayak festival bibit lah. Hasil temuan-temuan tadi. Riset tadi. Kajian tadi. Ya. Nanti kemudian pemenangnya dari berbagai provinsi lah kalau kita. Nanti pemenangnya itu bibitnya akan direkognisi oleh negara, diambil oleh negara, kemudian dengan royalti dipertahankan bagi si penemunya, dan ini harus digunakan oleh petani seluruh Thailand. Demi kesejahteraan itu. Untuk jadi kesejahteraan petani itu bukan sekedar, nah ini bedanya prinsip ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan itu sekedar pangan ada di pasar, tapi kedaulatan pangan, sumber pangannya itu juga menjadi fokus. Apakah pangannya dari dalam atau dari luar negeri. Kalau pangan itu berdaulat dari petani dengan sistem yang tadi, maka akan terjadi ketahanan pangan. Tapi bertahannya pangan bukan berarti akan terjadi kedaulatan gitu loh. Terika, di mana Indonesia di mata dunia sekarang menurut Terika? Bagaimana negara-negara luar tuh melihat negara kita sekarang dalam konteks mungkin industrinya, terus juga menuju ketahanan pangannya dan kedaulatannya? Apa masih persepsinya negatif atau seperti apa sekarang menurut Terika? Aku nggak tahu, aku nggak nanyain itu. Tapi melihatnya bagaimana dunia luar? Aku nggak. Menurut saya kita juga jangan terlalu bahwa kita bekerja tidak anti asing, tidak sama sekali. Apalagi di era globalisasi, proxy war kita nggak mungkin lagi hidup sendiri. Kita harus berkolaborasi. Tapi kolaborasi termasuk di bidang sains yang namanya prinsip bebas aktif itu, menurut si para pendiri bangsa tadi yang saya sebutin, itu bukan hanya dalam konsep militer atau diplomasi politik luar negeri, tapi juga harus masuk dalam prinsip riset Indonesia. Prinsip teknologi, ilmu pengetahuan, kerjasama dengan luar itu harus menggunakan prinsip bebas aktif. Dan itu ternyata benar. Kalau kita lihat bagaimana kasus Ukraine mendirikan laboratorium terindikasi yang berafiliasi dengan negara superpower tertentu, lalu kemudian mendrive tadi soal kesehatan itu, bagaimana yang namanya perang zaman sekarang tidak perlu pakai alat berat, tapi yang paling canggih dan paling cepat itu adalah perang menggunakan bioteknologi, ya kan? Nah, ini menjadi catatan penting menurut saya, bagaimana kita harus kita punya kita pernah kayak gitu, kita pernah sekeren itu. Bukannya kalau kemarin sahabat saya dari fraksi PAN, Mas Eko, yang wakil ketua Komisi 6, sebenarnya pertanyaannya bukan bisa atau nggak bisa, mau atau enggak, gitu aja. Semua dokumen ada. Dan kebetulan saya perjuangkan di September 2023 akhirnya si rencana pembangunan yang menjadi asal mula Bappenas dan semua kementerian itu kayak akte lahirnya. Dan semua kampus-kampus di situ semua tuh. Yang tadinya itu orang nggak tahu, mungkin besti-besti juga baru dengar sekarang dari aku ya. Nah, akhirnya alhamdulillah September 2023 itu disahkan sebagai memori kolektif bangsa. Tadinya nggak diakuin, dianggap aliran inilah apa, padahal itu adalah kotak Pandora menurut saya.
Ya. Pondasi pembangunan pertama untuk rumah yang bernama Republik Indonesia. Kalau pondasi kita misalnya tinggal di satu rumah, kita nggak ngerti tuh denah pondasinya. Kalau ada kerusakan atau mau direnovasi, rekonstruksi, kan nggak bisa juga. Jadi ini adalah sesuatu yang modal besar untuk Indonesia sekarang. Pertanyaannya, sekarang Indonesia mau kemana? Kalau saya sendiri, Ya teh. prinsip-prinsip tadi pakai aja, ngapain juga nggak dipakai. Di situ semua partai politik yang sah waktu itu ada. Di situ ada para budayawan sampai ahli lontar juga ada. Kemudian kiai, banyak banget penyusunnya di situ. Dan semua orang yang betul-betul putra-putri bangsa yang terlibat di dalam perang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Ngapain? Artinya kita udah punya Ngapain contoh ya. pusing-pusing? Tapi Ya. Dan saya yakin bahwa itu juga ada sumbangsih dari ayahnya Presiden Prabowo. Iya. Karena beliau Pak Sumitro itu ada perdebatan apakah dia mau berontak segala macam. Tapi kalau di asal mula pemikirannya itu saat itu adalah ada ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam sistem desentralisasi yang baru dimulai saat itu. Nah, jadi ini menurut saya sesuatu yang pertama, balik aja lah. Seenggaknya please baca supaya kita tidak kehilangan arah. Karena ini peta jalan itu udah dibuatin sebenarnya. Iya. Tapi pertanyaan kan jadi balik lagi, mau atau tidak? Iya. Ini kan pertanyaan terus kami mewakili rakyat mungkin capek menanyakan ini teh. Mau atau tidak, harus mau. Karena kalau enggak kita akan terseok-seok. Dan riset-riset kita kemudian diambil alih, dikendalikan oleh pihak lain. Yes. Ya, oleh pihak dari riset itulah kemudian kita digiring, nggak perlu pakai perang fisik kok. Yes, betul. Kita digiring aja, arahnya sekian. Indonesia negara dengan banyak stunting. Stuntingnya menurut data siapa? Menurut data organisasi internasional ini. Di mana stuntingnya? Saya kebenaran anggota saya banyak bidan desa gitu. Baik. Ketika ditanya jumlah stunting di desamu dari atas nih datanya sekian. Yang mana Pak? Bidan-bidan tersinggung juga kan? Berarti gue nggak kerja dong gitu kan? Ada kejadian lah, tidak semuanya. Tapi ini ada satu kejadian nyata yang kemudian, iya pokoknya ya udahlah kamu jangan kebanyakan protes. Pokoknya misalnya 50 orang di desamu stunting, ya udah kamu harus nerima itu stunting. Gimana caranya? Ini kerjain ini. Itu udah nggak bisa. Itu udah nggak, jangan dipertahankan, harus based on research, harus berdasarkan data sendiri, dan datanya dimulai dari data desa kelurahan di seluruh Indonesia. Itulah yang harusnya menjadi isi satu data Indonesia, satu peta Indonesia yang terintegrasi dengan satu data Indonesia. Gitu. Ketika pemerintah dan semuanya mampu nggak deh? Sekarang. Mampu. Konsep ini digunakan oleh beberapa negara. Penguatan risetnya, kalau kita Kuba kena embargo ekonomi sekian puluh tahun, kenapa dia bisa bertahan? Karena dia mempertahankan risetnya. Prinsip yang diajarkan oleh Bung Karno adalah negara pertama adalah optimalkan apa yang ada. Para pendiri bangsa, tidak hanya Bung Karno saat itu, karena Indonesia waktu itu nggak ada duit kan, baru merdeka kan. Pertama, optimalkan apa yang ada. Setipis apapun kas negara, anggaran yang tidak boleh dikurangi adalah anggaran riset. Semakin kondisi ekonomi tidak stabil, justru anggaran riset itu harus dibesarkan, harus ditambah. Karena ini ada anomali-anomali yang membutuhkan riset-riset yang lebih mendalam gitu. Nah, kedua kemudian kalau saya tidak salah ini juga digunakan oleh pemerintah RRC konsep ini. Sehingga terjadi lompatan industrialisasi yang cepat di sana. Gitu.
dan industrinya itu jangan dibayangkan industri manufaktur seperti di Eropa Oke. atau di Amerika, tapi industri yang kemudian dia mengkolaborasikan. Kebetulan pernah sekolah sebentar di Tsinghua University, bagaimana industri di sana itu ya, kalau aku baca detail si konsep ini, ya emang kayak gitu konsepnya. Yang dimaksud dengan industri itu, maka tadi saya bilang mau diposisikan di mana rakyat, di hulu, tengah, hilir dari industri itu. Jangan ditinggalin. Nah, industri ini adalah industri untuk menyemai industri rakyat. Jadi bagaimana kayak UMKM itu jangan dipertahankan terus jadi UMKM. Harus Bagaimana itu dibimbing negara. Jadi ada Tsinghua Park. Tsinghua Park itu adalah kayak office-nya semua gitu yang disiapkan oleh negara untuk membimbing industri yang dari kecil menjadi menengah kemudian menjadi besar dengan manajemen yang profesional kayak gitu. Yang inilah membuat pergeseran dari tadinya dia hanya create country, negara negara yang cuman pesanan orang lah. Baik. Cuman pesanan orang, dia nerima semua sampai kemudian laptop semua tuh dibikin di sana. Akhirnya. Ya, akhirnya jadi create country. Negara yang menciptakan produk-produknya sendiri. Apakah itu terjadi pengambilan teknologi dari, menurut saya itu strateginya mereka ya. Tapi ini suatu langkah yang sebetulnya kalau kita lihat dan kita bedah itu tadi yang terutama prioritas industri yang 5 ini. Kalau itu kan konsep sekitar tahun disahkan berjalan tahun 60, 8 tahunan. Jadi konsep pembangunan, roadmap pembangunan itu 8 tahunan. Bukan masa jabatan presiden yang 8 tahun. Tapi konsep pembangunan 8 tahun, elektoral pemilihan umum 5 tahunan. Kenapa demikian? Supaya rezim yang baru itu tetap jalanin dulu, ada kesinambungan. Kayak gitu. Canggih kan? Canggih seharusnya teh, tapi kita tuh kadang ini kayak misalkan contoh, kita kan pernah Pertamina itu menjadi penyumbang APBN terbesar gitu. Waktu itu misalnya 70% deh. Enggak main-main gitu. Atau misalkan kalau kita ngeliat persen to persen kan banyak banget orang-orang yang bisa dicontoh. Apalagi misalnya hari ini kita baru tahu ternyata ada roadmap yang sudah dibuat jauh sebelum, dan kita nggak pernah menjalankan itu, kita nggak pernah ngelihat bahkan. Ini kan problem sebenarnya teh. Iya kan? Problem yang tahu nggak dari mana awalnya? Dari mana teh? Dihapusnya memori kolektif bangsa. Cara untuk gembosin sebuah negara, cara untuk menghancurkan sebuah bangsa, hapuslah ingatan sejarahnya. Orde Baru. Salah satunya, karena ini jadi tesis S2 saya di filsafat politik. Bagaimana mekanisme propaganda dan teror digunakan sampai orang kemudian karena takutnya memori itu bahkan jangan sampai gue mikir ini ilangin gitu, ngerti nggak? Fase di tahun berapa nih teh? Ya setelah perjalanan akhirnya dari perjalanan ya 32 tahun itu, sampai bahwa dulu itu kan selalu dikatakan politik adalah panglima. Apa itu politik adalah panglima? Supaya seluruh rakyat yang waktu itu notabene mayoritas buta huruf sudah sadar bahwa hidupnya itu juga tidak berdiri sendiri, tapi berbasis pada keputusan politik para pemimpin beserta jajarannya begitu. Bukan sesuatu yang gue nggak ngerti kenapa orang jadi saya emang nggak ngerti politik, nggak mau ikut-ikutan politik. Karena itu tadi propagandanya salah satunya. Simpel tapi emang jago banget. Propagandanya itu adalah politik no, pembangunan yes. Seolah-olah pembangunan itu bukan keputusan politik. Bahwa itu kemudian adalah pemberian dari penguasa kepada rakyat. Rakyat diposisikan di bawah sehingga kemudian polanya adalah charity, bantuan. Sisanya apa sekarang? Sisanya adalah dipertahankannya nomenklatur anggaran yang disebut bantuan sosial. Padahal bukan bantuan loh. Karena sumber duitnya dari pajak rakyat.
Ini kayak sesuatu yang ya udah emang bantuan, Propaganda lagi jatuh. bahwa ini bantuan dari DPR, ini bantuan dari menteri, ini bantuan dari presiden, dari gubernur, bukan bantuan. Kalau dulu disebutnya program kesejahteraan sosial yang 5 bidang itu gitu. Sehingga itu adalah program hasil keputusan politik. Begitu lu bilang ini bantuan, akhirnya kalau kemudian saya nganterin misalnya tuh si bansos itu, aduh Bu makasih ya atas bantuannya, berkah ya Bu. Terus aku bilang bukan bantuan, ini hak lu, gue ikut nyampein doang gitu. Oh, doktrin itu udah sampai merasuk ya? Ya kayak gitu. Iya. Jadi kan kayak itu bagi-bagi susu, bagi-bagi sembako. Saya nyampein bantuan itu, tapi saya sampaikan dengan jujur. Misalnya kemarin ada yang banjir. Oke, ini bantuan ini sebenarnya punya ibu-ibu dari CSR BUMN. Karena BUMN itu adalah perusahaan negara, artinya punya rakyat gitu loh. Memang harus dijelaskan. Kalau saya sih orang yang ya ini aja ngomong nggak ada putusnya ya. Ya karena saya harus ngomong. Karena kalau orang bilang lu ngomong mulu sih, ya anggota DPR, parlemen, parle itu bicara. Aku digaji untuk bicara. Jangan kebanyakan bicara jadi anggota DPR, terlalu berisik misalnya. Ya kalau gitu gue bukan anggota parlemen dong. Magabut dong. Bejir dong. Tapi itu yang bantuan itu, yang memframing itu jago kan? Jahat ya. Aku ya, jahat jago. Teh. Ya, jadi politik itu bukan jahat nggak jahat sih. Ini adalah sesuatu yang kita harus balikan lagi. Konstruksi ini harus dibalikan lagi. Konstruksi berpikir bahwa rakyat itu nggak bisa ngapa-ngapain, rakyat itu bisa kok. Misalnya, ini soal permainan aja berarti Teh? Perspektif, bagaimana persepsi itu dibangun, narasi itu dibangun lewat propaganda dan teror. Gitu. Udah separah mana sih menurut Teteh? Dari paparan tadi luar biasa, makasih banget. Tapi pertanyaan simpel, udah separah mana kita bangsa Indonesia ini orang bodoh dipelihara? Orang apa? Orang bodoh dipelihara. Orang pinternya aja jadi orang bodoh. Tiba-tiba nanti kalau dapet jabatan terus udah tahu itu nggak sistematis secara akademik, padahal dia profesor, doktor gitu. Tapi tiba-tiba ya udah siap gitu. Ikut sistem arus. Nggak ada. Itu kan harusnya dibuka ruang diskusi karena berbahaya. Misalnya kayak apa ya, kasus ya ini loh. Yang sekarang ini ya, ide-ide Pak Prabowo itu menurut saya sebagian juga sama dengan yang saya baca di arsip ini tentang pertahanan negara segala macam. Ya bahwa pertahanannya itu kenapa presiden sekarang ini ngeributin soal pangan sebagai bagian dari pertahanan, bukan hanya supaya rakyat makan, tapi itu bagian dari pertahanan yang desentralisasi tadi, bagaimana diperkuat setiap bagian dari daerah-daerah otonomi ini diperkuat di sektor itu. Lalu kemudian contoh yang paling gampang, hak rakyat atas pangan, hak konstitusi. Lalu kemudian didefinisikan salah satunya dengan program makan bergizi. Tapi tambahin gratis, nah itu yang salah. Karena nggak gratis sebenarnya. Wah, makan bergizi karena nggak gratis. Ya? Ketika ditempelin frasa gratis. Itu seolah-olah itu pemberian rakyat nih, tangan di bawah minta dikasih, di gratis. Padahal itu dari anggaran negara. Tapi keinginan untuk rakyat makan bergizi itu keren dan menjadi konsep negara, menjadi perhatian negara. Bergizi itu karena dulu juga ini salah satu konsep yang ada di situ ya. Tapi kemudian ini juga kalau tadi ingat ada industri prioritas, industri farmasi dan obat-obatan tradisional, dan kemudian tadi untuk pertama adalah industri pangan. Nah kemudian juga bagaimana pertaniannya digenjot segala macam. Presiden itu bicara, tapi presiden bicara ini saya sudah beberapa forum saya sampaikan, bukan berarti langsung dijalankan. Bagaimana
para pembantu presiden beserta jajaran birokrasi itu mendefinisikannya dalam keputusan-keputusan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau enggak, lu ngejebak presiden. Gagasannya benar, tapi kemudian diturunkan di dalam norma bahkan tidak berkekuatan hukum misalnya, itu akan sebetulnya memperlihatkan seolah-olah presiden melampaui perintah hukum. Padahal ini contoh nih yang sekarang sebelum balik ke makan bergizi gratis. Balik dulu ke makan bergizi lah. Maka kemudian supaya rakyat itu mengonsumsi yang bergizi, dia perkuat pertanian, perikanan segala macam di situ sampai ngeluarin buku resep Mustika Rasa dengan kandungan gizi, potongan kotak dadu tempe sekian, ukurannya sekian, dengan kandungan misalnya lemaknya sekian, ada sayuran ini, itu ada semua. Bukunya setebal ini, kurang lebih more than 1.000 resep di situ. Itu adalah hasil dari riset dan ini menjadi politik pangan sebenarnya. Nah, dan ketika bicara makan bergizi, maka sebetulnya juga merupakan bagian dari politik pangan supaya pangan itu ada gerakan di petani untuk kebutuhan pangan petani, nelayan dan semuanya. Menghasilkan produk-produk makanan yang untuk bahan dasar konsumsi makanan bergizi supaya nggak impor. Yang kedua, ini harus disertai dengan vitamin-vitamin dasar. Vitamin dasar itu zaman saya masih ngalamin. Setiap Jumat kayak gini, kita dibagi telur, dibagi kacang ijo. Kacang ijonya ambil dari pasar tradisional gitu, dengan sekolah itu. Jadi anggarannya itu langsung ke sekolah-sekolah. Enggak lewat perusahaan-perusahaan catering, enggak lewat vendor. Lalu kemudian dibagilah vitamin, termasuk obat cacing 6 bulan sekali. Enggak ngalamin ya, makanya kelihatan cacingan semua. Nah itu ada kaitannya nanti dengan industri farmasi. Industri farmasi khususnya BUMN mendapatkan penugasan negara untuk memproduksi vitamin-vitamin dasar dan obat cacing untuk dibagikan ke sekolah-sekolah. Coba. Iya, saling terkait ya. Langsung manfaat ya. Jadi gagasannya makanya saya bilang saya ngedukung. Tapi ada beberapa yang harus diperbaiki tanpa perlu mengatakan itu gratis, karena memang kita harus jujur tidak gratis. Selama dibiayai oleh keuangan negara, artinya sumbernya adalah pajak. Dan hasil dari dividen BUMN, hasil negara bukan pajak, ya tetap itu uangnya rakyat, whatever. Istilah gratis. Tapi program itu saya pendukung, makanya kalau rapat ini pendukungnya makan bergizi, iyalah. Aku pengen banget seluruh rakyat dapat makan bergizi, kenapa enggak gitu. Tapi makan bergizi itu Indonesia kita sudah mampu teh. Dengan kondisi sekarang udah layak. Anggaran jadi efisiensi. Jangan untuk makan bergizi. Nah, yang balik lagi, gara-gara tadi tuh Thailand banyak belajar di Indonesia. Makan bergizi di sekolah itu sudah lebih dari 20 tahun dijalankan. Iya, termasuk di kemarin US, tuh China. Aku ke sana. Jadi bagaimana caranya itu? Nah, tapi nanti turunannya adalah kayak ekstrakurikulernya itu halaman sekolah itu juga jadi kebun sekolah dan ada ternak ayam. Nah, itu juga dijalanin sebenarnya di beberapa pesantren di Indonesia, termasuk di dapil aku. Nah, ini mampu, nggak ada yang nggak mampu. Kalau negara lain bisa, Indonesia pasti bisa. Belum mau aja teh ya. Penguasa lagi dicoba mau, ya teh. Ini udah mau nih. Ini kan mau. Iya, karena udah berjalan sedikit-sedikit lah. Ini mau, tapi sistematika polisinya ini perlu kita dukung sama-sama supaya lebih runut gitu. Nah, sekarang pertanyaannya berlanjut lagi. Di DPR teman-teman mau itu ya? Mendukung ini ya? Hubungan sama politik polisi ya? Nggak tahu saya. Kalau saya mendukung, tapi dengan syarat itu diperbaiki hulu tengah hilirnya. Dan bagaimana program ini kan udah benar tuh Pak Presiden ngomongnya bahwa ini untuk perputaran ekonomi
emang bener. Iya, iya. Tapi gimana supaya terjadi perputaran, bukan malah jadi permainan berputar-putar sampai anggarannya dari 10.000 dikurangi 8.000 gitu. Jadi gangsing Kayak situ gitu. aja muternya. Tapi idenya oke. Iya. Idenya oke. Teh, aku tuh punya keresahan teh. Kita itu kan dari bangun sampai akhir tidur lagi itu kan jadi konsumen teh. Ya konsumen kita mandi pakai konsumen, Ya. semua pakai konsumen teh. Tapi kayaknya kita nggak pernah diskusi secara serius tentang itu. Anggaran untuk badan perlindungan konsumen aja kan kecil banget ya. Karena masih bawah Mendag ya, kalau nggak salah tuh. Urusan Pertamina, urusan perumahan, urusan apapun mereka tuh nggak pernah nyinggung soal bagaimana si rakyatnya itu, bagaimana si konsumennya gitu. Nah, jadi balik lagi ke konsumen. Ngomongin konsumen berarti ada dia memproduksi barang dan jasa. Kalau konsumen, dia disebut konsumen karena dia mengkonsumsi menggunakan barang dan jasa. Betul. Nah, kalau mau ada barang dan jasa berarti ada produsennya. Betul. Produsen berarti ada jalur distribusi. Ngomongin perlindungan konsumen itu bukan hanya saat dia menggunakan, tapi itu dari penyediaan bahan baku, balik lagi hulu tengah hilir sampai ke konsumen dengan harga bukan hanya murah, harga yang pantas, aman dan nyaman, begitu. Nah, lalu kemudian ini apa coba tadi pertanyaannya? Kita tuh nggak pernah peduli tentang konsumen. Ya karena rakyat sebagai konsumen ini hanya dianggap sebagai pasar, market, bukan sebagai potensi besar. Yang tadi cara pandang lagi ini. Dia cuma jadi objek untuk aja. pasar, bukan subjek pelaku pasar. Ya balik lagi tadi persoalan kosmetik kemarin kan kita panggil juga skincare yang overclaim dan segala macam. Itu pangsa pasarnya tinggi loh gitu. Iya. Tapi yang diributin hanya persoalan gimana orang bisa jualan banyak segala macam, dan dengan market digital yang ada sekarang, maka definisi konsumen pun harus ekspansi. Itu kemarin usulan saya untuk nanti revisi undang-undang perlindungan konsumen. Dia harus ekspansi menjadi konsumen di market digital. Ketika definisi konsumennya ini juga berganti, berekspansi bukan berganti, meningkat gitu, termasuk menyangkut yang di market digital, maka bicara produsennya juga produsen di era produksi digital kayak gitu, dengan tanggung jawab yang itu akan saling beririsan. Balik lagi, nggak serius. Contoh yang paling konkretnya saya harus ngebandingin dengan yang pernah dijalankan di konsep pembangunan pertama ini. Konsumen ini juga sesuatu yang harus di riset kan. Iya. Kenapa kemudian jadi misalnya lebih suka mie Korea misalnya, begitu kan, dan seterusnya. Karena konsumen targeting dan kemudian target konsumen, selera konsumen, negara orang itu diriset. Iya. Diriset bukannya hukum alam aja udah jualan itu enggak. Coba tanya. Mau enggak terserah lagi. Mau Korea, mau Thailand, Jepang, semua negara itu, India, semua ngeriset. Ini selera orang Indonesia apa? Injek. Kalau mereka nggak mau, infiltrasi. Doktrin produk lewat apa? Masuklah lewat industri kebudayaan melalui K-pop misalnya, melalui film, sama produksi musik TV, mungkin, musik. Di mana di Korea itu, karena ini tadi ke PFN, kita lagi pengen ngembangin ada industri kreatif. Bagaimana industri kreatif itu menjadi bukan hanya isinya tentang kisah perfilman, tapi itu adalah soft sell, soft marketing, soft diplomasi, untuk orang akhirnya terpengaruh membeli produk-produk Korea, dari mulai elektronik, otomotif, makanan, fashion, kosmetik, ya kan? Tanpa dia harus keluar-keluar pakailah ini dengan kandungan ini, enggak.
Itu menjadi suatu tren. Karena itu maka industri ini terkait dengan kebudayaan. Bagaimana gaya hidup orang diubah melalui produk budaya. Cara menginfiltrasi, kata gue juga nggak usah pakai senjata. Udah pakai film Korea aja udah selesai kita udah. Enggak, pertanyaan selanjutnya karena gini deh, misalkan contoh konsumen ini kan punya kewajiban, artinya kewajiban untuk membayar, tapi mereka punya hak itu. Punya hak untuk dilindungi. Iya, punya hak kayak misalkan. Nah kan ada 4 prinsip yang berawal dari pidatonya Kennedy tahun 1962 yang judulnya pesan spesial untuk konsumen. Itu yang kemudian itu menjadi menginspirasi konvensi PBB. Ya, konvensi PBB yang kemudian itu juga diadaptasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Iya, belum direvisi. Tapi 4 prinsip yang ada di sana saya tegaskan tidak boleh diubah. Prinsip itu sama juga dengan tadi thinking model dalam prinsip dalam mengonstruksikan teknokrasi Indonesia itu sesuatu yang menurut saya nggak bisa diubah. Caranya, teknokratiknya boleh diubah, tapi prinsip untuk apa visi misi itu nggak boleh diubah. Visi Indonesia di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, misinya di alinea keempat begitu. Terakhir mengenai konsumen. Konsumen ini artinya harus balik lagi riset. Anggaran riset di APBN 1960 itu sekitar, kalau saya nggak salah ya, udah 2,7% dari APBN. Baik. Dan karena kita ini kan kita lagi gembar-gembor jadi negara industri. Baik. Gimana sih cara ngelihat serius enggaknya jadi negara industri? Pertama, anggaran risetnya itu sekarang aja mungkin nggak nyampe 1%. Alokasi riset negara. Benar. Kemudian anggaran produksi di postur APBN-nya itu 45,11% dari APBN. Sekarang berapa? Jadi semua itu bisa dilihat di dalam keputusan politik yang tertulis dan politik anggaran itu yang namanya APBN, yang namanya APBD hanya bisa dijalankan ketika disahkan menjadi undang-undang dan perda. Balik lagi produk hukum. Jadi intinya keadaan sedang tidak, kita lagi kemarin deflasi defisit. Defisit sekitar di atas 30 triliunan ya kemarin, 0,13% di Januari ini jarang terjadi. Pernah terjadi di 2021, tapi selanjutnya defisit itu ada di bulan Oktober, untuk Oktober atau Mei misalnya di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang di awal tahun sudah defisit. Saya perempuan penganut jalan optimis bahwa bagus akhirnya diumumkan. Kemarin kan ditunda, harusnya Januari udah diumumin habis 3%-nya. Terima kasih akhirnya diumumkan. Berarti ini alarm untuk kita semua. Dengan kondisi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Pemilu sudah selesai. Bahwa ada pro dan kontra terhadap beda pilihan selesai, udah selesai. Bahwa ada sesuatu nggak enak di hati, politik itu bukan baper, tapi penyelamatan terhadap rakyat, bangsa dan negara. Mari kita berkolaborasi. Bukan berarti berhenti kritik. Boleh dicek, saya bicara seperti ini bukan berarti saya diam. Bukan berarti saya nerima aja kalau ada perintah apapun, enggak. Selama argumentasi dibangun berdasarkan fakta, data, dan dengan perspektif konstitusi, saya nggak akan pernah mundur. Tapi bukan berarti kita kayak menyerang orang yang beda pilihan dengan membabi buta, nggak bisa. Kalau boleh saya jujur, saya berharap banyak kepada Pak Prabowo. Dengan konsepnya oke, konsepnya bagus, dia memperkuat. Bagaimana kemudian ada yang mengingatkan dan kita semua terus mengingatkan di ruang kerja kita masing-masing dengan cara kerja kita masing-masing agar kebijakan-kebijakannya lebih sistematis, terarah, terukur dan tepat sasaran, termasuk efisiensi. Saya orang yang 4 periode di DPR ini selalu berteriak efisiensi.
tapi efisiensi pun itu harus terukur, terarah, tepat sasaran, karena itu harus berbasis riset, analisis, dan data yang akurat, yang relevan dengan kondisi real dan kebutuhan real masyarakat. Singkat kata, singkat cerita, jabatan itu ada akhirnya, dan hidup itu juga ada akhirnya. Saya orang yang merasa Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan luar biasa berkat di dalam hidup saya, diberikan kesempatan untuk menjadi seorang politisi yang terlibat dalam intervensi keputusan penting bagi hajat hidup orang banyak, bukan hanya bagi diri saya. Tapi jabatan itu ada akhirnya. Jabatan itu bukan untuk gaya-gayaan, jabatan itu bukan kebanggaan, bukan. Jabatan itu isinya mandat. Kalau dalam konstitusi, mandatori konstitusi untuk mensejahterakan rakyat yang tadi. Itulah isinya jabatan. Kalau dari sisi agama, saya seorang muslim, jabatan ini adalah instrumen, alat untuk mengakhiri pemiskinan dan pembodohan kepada rakyat karena menghasilkan kekufuran. Orang yang kufur udah gak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang indah, mana yang buruk. Itu disebutnya banality of evil, kejahatan yang dianggap wajar karena kedangkalan berpikir yang lahir dari sistematika pemiskinan dan pembodohan. Kalau suatu saat besti-bestiku jadi pejabat, jangan dendam sama kemiskinan. Kalau pejabat dendam sama kemiskinan, targetnya dia kaya. Kalau jadi pejabat, dendamlah pada pemiskinan. Kalau dendam pada pemiskinan, maka ikhtiar kita, perjuangan kita adalah akhiri kemiskinan. Bagaimana cara mengakhiri kemiskinan? Apakah cukup dengan pidato? Apakah cukup dengan lisan? Apakah cukup dengan podcast? Enggak cukup. Sorry to say, enggak cukup. Intervensi keputusan-keputusan politik itu. Tanpa keputusan politik yang menjadi norma yuridis, semua yang diomongin mau di podcast, mau di rapat-rapat, itu sekedar omong kosong, pepesan kosong. Indonesia sedang berjuang di tengah pertarungan yang juga kalau kita lihat perkembangan di Timur Tengah, even di Amerika sendiri yang katanya negara maju, lalu konflik Rusia dan Ukraine yang gak selesai whatever, lalu kemudian terjadi bencana alam, pandemi dan segala macam. Satu lagi saya katakan, umur itu singkat. Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada jabatan, sebaik-baiknya jabatan adalah jabatan yang bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia yang menjadi pejabat adalah manusia yang menggunakan jabatan untuk sebaik-baiknya kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Demikian diakhiri oleh Mama Oneng ya. Semoga tausiah ini ada berkahnya. Sehat, semangat Desi. Thank you banget Ferry, luar biasa. Tolong bantu Viral for Justice. Viral for Justice. Karena keadilan dari langit pun harus diperjuangkan dengan perjuangan di bumi melalui salah satunya Viral for Justice. Terima kasih banyak Terike. Kami juga berdua berharap podcast ini berguna bagi doain aku sehat ya. Amin, ya. amin. Semoga Sehat. Aku doain juga kalian sehat, semangat. Lancar ibadah dan segala agendanya, terus memperjuangkan kami rakyat ini untuk sama-sama berjuang. Indonesia. Siap. Tolong dibantu perjuangin aku juga untuk memviralkan yang penting-penting. Makasih ya. Terakhir silakan kirim komentar. Demikian podcast bersama Terike Diah Pitaloka. Tunggu kita di podcast selanjutnya. Never give up Indonesia. Assalamualaikum Indonesia. Salam persatuan Jangan Indonesia. Justice.